Halo, selamat datang kembali di channel Removie. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya. Film yang akan Removie dongengkan kali ini berjudul Late Pieces 2014. Bagi yang mau bergabung di grup Telegram, link ada di deskripsi. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Suatu hari, seorang veteran perang Vietnam bernama Ambrose tampak tengah memilih nisan untuk kuburannya sendiri. Setelah puas memilih walaupun tidak menentukan pilihan, Ambrose bersama anjingnya yang bernama Shadow dibawa oleh sang anak yang bernama Will ke sebuah pemukiman khusus untuk pensiunan. Dalam perjalanan, Ambrose menegur Will yang terus menggunakan ponsel. Hal ini tentu saja membuat Will bingung lantaran Ambrose tidak dapat melihat. Tapi Ambrose berkata dia bisa mendengar. Selang beberapa saat mereka sampai di gerbang pemukiman yang dimaksud. Ketika tengah menunggu petugas membukakan gerbang, terlihat Shadow yang tiba-tiba gelisah sembari memandangi hutan sekitar. Namun Ambrose mengabaikan hal itu. Saat memasuki pemukiman, terlihat sejumlah penghuni yang merupakan para lansia. Di dalam mobil pun kegelisahan Shadow bertambah sehingga sempat mengganggu Will. Sampai di depan rumah, Ambrose langsung turun dari mobil dan berjalan dengan dipandu oleh Shadow tanpa menunggu Will yang sibuk menurunkan barang. Begitu masuk, Ambrose tidak sengaja menyentuh dinding yang tergores. Dari dinding ini Ambrose menemukan sebuah benda tajam. Merasa penasaran, Ambrose keluar ke tempat tetangga yang kebetulan tengah mengadakan pesta makan. Di sini Ambrose berkenalan dengan sang tetangga yang bernama Dolores. Setelah berbasa-basi, Ambrose menunjukkan dan menanyakan benda yang dia temukan kepada Dolores. Melihatnya, Dolores berkata benda itu adalah sebuah cakar. Sayang pembicaraan mereka terhenti ketika Will meminta Ambrose masuk ke rumah. Right this way, Pops. I gotta go meet him. Selang beberapa waktu, 3 orang tetangga bernama Emma, Gloria, dan Clarissa datang membawakan kue untuk menyambut kehadiran Ambrose di pemukiman mereka. Awalnya mereka kagum mengetahui Ambrose yang merupakan seorang veteran. Namun sambutan Ambrose terhadap mereka kurang bersahabat, sehingga membuat ketiganya kecewa dan segera meninggalkan Ambrose. Malam hari di mana kebetulan bulan purnama, Dolores menerima telepon dari sang anak yang memberitahu bahwa mereka tidak bisa datang menjenguk. Sementara di rumahnya, Ambrose mendengar suara aneh. Saat Dolores masih sibuk berbicara di telepon, tiba-tiba tak lama setelah itu, secara mengejutkan, lalu tampaklah sosok makhluk mengerikan yang mendatangi Dolores. Ambrose yang juga mendengar suara gaduh mencoba menggedor dinding rumahnya yang menempel dengan rumah Dolores. Naas, Dolores sudah terluka parah hingga tanpa diduga. Sesaat kemudian makhluk tadi melintas di jendela rumah Ambrose. Tatkala mendengar pintu didobrak, tanpa menunggu aba-aba, Shadow langsung berhamburan maju. Mendengar gonggongan Shadow, maka dengan bersusah payah Ambrose mendatangi Shadow. Tapi tiba-tiba terjangan Shadow menyebabkan peluru dan senjata Ambrose terjatuh. Sementara Shadow masih bertarung sengit melawan monster itu, Ambrose juga berusaha mengambil senjatanya. Tepat ketika Ambrose berhasil mengambil senjata, makhluk yang terluka oleh serangan Shadow ini langsung kabur. Sayang usaha Shadow untuk melindungi sang majikan menyebabkan dia terluka sangat parah. Tidak ingin Shadow tersiksa sepanjang malam, terpaksa Ambrose langsung menghabisi anjing kesayangannya tersebut, di mana bersamaan dengan itu. Keesokan pagi, 2 orang petugas yang mengangkut barang pindahan begitu tersentak melihat kondisi rumah Ambrose dan Dolores yang berantakan sehingga bergegas memeriksa. Di dalam rumah, seorang petugas mendapati Ambrose yang terduduk sembari memangku tubuh Shadow. Sedangkan sang rekan yang berada di rumah Dolores langsung memanggil dia. Dari situ Ambrose dibawa ke rumah sakit hewan. Istri Will bernama Anne yang mengetahui Will tidak menyediakan telepon untuk Ambrose menjadi kecewa. Tapi Will berkata dia lupa lantaran terlalu sibuk bekerja dan sang ayah juga baik-baik saja.
Di ruang periksa, Ambrose menjelaskan kepada seorang dokter hewan bahwa dia tidak melihat makhluk yang menyerang mereka. Hanya saja dari baunya Ambrose mengetahui makhluk itu sejenis anjing yang sangat besar. Mendengar penjelasan Ambrose, sang dokter berkata sebulan sekali mereka mendapatkan laporan penyerangan yang sama. Hanya saja polisi menganggap itu adalah hal biasa, dengan alasan pemukiman tersebut merupakan pemukiman terbuang yang dikelilingi hutan. Terlebih para penghuni hanyalah lansia. Akibat hal ini, kecurigaan Ambrose muncul akan adanya manusia serigala, sehingga memutuskan untuk membawa tubuh Shadow pulang. Sampai di depan rumah, Ambrose menemui anak Dolores untuk mengucapkan bela sungkawa. Dua orang polisi kemudian mengatakan kasus yang terjadi adalah serangan hewan hutan biasa. Tapi yang menjadi masalah yaitu para lansia tidak mampu membela diri, sehingga menyarankan agar Ambrose tidak pergi ke hutan seorang diri. Pernyataan dari petugas yang menganggap remeh kasus ini tentu saja membuat Ambrose sangat kecewa. Ketika Ambrose mulai menggali kuburan Shadow di belakang rumah, Anne menemui dia. Anne yang kemungkinan telah berbicara kepada polisi berkata, kasus serupa pasti terjadi setiap bulan di malam purnama. Mendengar itu, sontak Ambrose kembali terdiam. Will lalu memberitahu bahwa telepon telah dia pasang. Alih-alih merespon mengenai telepon, Ambrose justru bertanya apakah malam itu bulan purnama. Alhasil Anne berkata bulan purnama terjadi tadi malam. Mendengarnya, Will merasa heran sehingga mengurungkan niat untuk menanyakan cincin milik mendiang ibunya kepada Ambrose. Sekepergian Will, seraya membersihkan pistol, Ambrose memikirkan rencana untuk menghadapi bulan purnama depan. 1 minggu kemudian, seorang Pak Pos mengantarkan surat. Hanya saja Pak Pos berkata surat itu ditujukan untuk penghuni sebelumnya yang bernama Kimberly. Ketika Pak Pos akan menceritakan hal yang menimpa Kimberly di rumah itu, dia melihat jejak darah sehingga Ambrose mengatakan sang anjing telah dibunuh. Ambrose kemudian meminta Pak Pos menuntunnya mengikuti jejak darah tersebut. Sampai di ujung jejak darah, Pak Pos berkata jejak ini berakhir di halaman rumah milik Gloria. Untuk itu Ambrose berterima kasih dan berjalan dengan tuntunan sebuah skop menuju rumah Gloria. Hal ini Ambrose lakukan lantaran merasa curiga Gloria lah yang menjadi manusia serigala. Melihat kedatangan Ambrose, Gloria langsung mempersilahkan dia masuk. Di dalam, Ambrose meminta maaf atas sikap dia tempo hari saat Gloria dan teman-temannya datang dengan alasan belum siap menemui tetangga. Ketika Gloria menyiapkan minuman, Ambrose mendengar desah nafas aneh dari balik dinding sehingga mencoba mendatangi. Pada sebuah kamar, Ambrose menemukan alat yang di dalamnya terbaring suami Gloria bernama John. Manakala Ambrose menyentuh tombol power, bersama dengan itu pula Gloria datang menghentikannya. Gloria menjelaskan bahwa John berada di dalam paru-paru buatan yang membantunya untuk bernafas, sehingga alat itu tidak boleh dimatikan sepanjang waktu. Kejadian ini memaksa Gloria untuk meminta Ambrose pulang. Peristiwa tadi mematahkan kecurigaan Ambrose terhadap Gloria dan John. Sampai di rumahnya, Ambrose kembali melanjutkan penggalian kuburan Shadow. Tapi penggalian ini lagi-lagi terhenti ketika 2 orang polisi menemui Ambrose. Kedatangan polisi adalah atas laporan Gloria yang merasa khawatir dengan sikap Ambrose karena berjalan dengan membawa skop, terlebih dianggap mencoba mencelakai John. Mereka juga memberitahu bahwa di malam penyerangan itu, selain Ambrose dan Dolores, 2 orang tetangga lain juga mendapatkan serangan serupa. Oleh karenanya mereka meminta Ambrose bersikap wajar agar tidak dicurigai oleh tetangga. Ambrose lantas menanyakan isi surat yang diantarkan oleh Pak Pos. Seorang polisi berkata, surat itu merupakan undangan dari sebuah gereja dan biasanya para lansia dijemput menggunakan bus setiap minggu untuk pergi ke sana. Akhirnya tibalah hari Minggu yang dimaksud, di mana Ambrose dijemput oleh sebuah bus. Di dalam sudah terdapat sejumlah warga yang juga akan pergi ke gereja. Ambrose langsung disambut oleh seorang pendeta bernama Roger dan pemilik bus bernama James yang mengaku tinggal sendiri di rumah yang berada di dekat hutan. Di sini Ambrose dapat mencium aroma rokok dari tubuh Roger. Kecurigaan Ambrose jatuh pada Roger ketika Roger mengalami sesak nafas karena suara nafas Roger persis seperti nafas manusia serigala yang menyerangnya. Tak lama kemudian mereka sampai di sebuah gereja dan melaksanakan ibadah hingga tiba-tiba mendengar gonggongan anjing yang cukup mengganggu jalannya ibadah. Roger memerintahkan seseorang untuk menutup pintu. Hanya saja Roger tidak menyadari kecurigaan Ambrose semakin kuat mengingat reaksi Shadow pada malam kejadian.
Selesai ibadah, Ambrose sengaja menemui Roger. Roger menceritakan bahwa sang kakak pernah dikirim ke Vietnam dan saat kembali kakak dia tersebut menjadi seperti orang gila. Berbeda dengan Ambrose yang menceritakan bahwa sekembalinya dari perang Vietnam, dia mendapatkan sakit mata yang akhirnya menyebabkan kebutaan permanen. Hal ini terjadi lantaran dia tidak mengindahkan saran dari dokter. Ambrose pun menolak menggunakan tongkat karena merasa umurnya tidak lama lagi. Tapi mendengar itu, Roger langsung menegur ucapan Ambrose yang tidak menunjukkan semangat hidup. Sikap Roger ini mengurangi kecurigaan Ambrose terhadapnya. Bersama dengan itu, James datang mengajak mereka pulang. Mr. McKinley, Father, the shuttle's getting ready to go. Malam hari, Ambrose mulai menghafal posisi benda-benda di rumahnya dan menghitung setiap langkah yang dia lakukan. Ambrose juga melatih kembali kekuatan fisiknya. 2 minggu berlalu, Ambrose masih juga belum selesai menggali kuburan Shadow, sehingga aroma dari tubuh Shadow yang membusuk mulai mengganggu Will dan Anne yang rutin berkunjung. Hal ini sebenarnya sengaja Ambrose lakukan guna memastikan Shadow tidak kembali bangkit pada purnama berikutnya. Hari selanjutnya hujan turun, sehingga jejak darah yang mengarah ke halaman Gloria menghilang. Ambrose juga menyiapkan suplai agar tidak perlu keluar saat purnama terjadi lagi. Ketika hari Minggu tiba, Clarissa, Emma, dan Gloria mengungkapkan kegelisahan mereka kepada James bila Ambrose ikut di dalam bus dan terus membawa sekop. Mendengar mereka, James berkata pada minggu berikutnya Ambrose tidak akan naik ke bus itu lagi. Keesokan hari, Ambrose meminta diantarkan oleh Will dan Anne ke tempat penjualan Nissan. Di sini Ambrose memilih Nissan yang sangat besar dan mahal, sehingga Will merasa tidak setuju kendati dibeli menggunakan uang pensiun Ambrose sendiri. Namun Ambrose berkata Nissan tersebut dia beli untuk Shadow. Ketika membayar Nissan, Ambrose menanyakan alamat toko senjata terdekat. Setelah mendapatkan alamat, Ambrose minta diantarkan pulang. Will kembali mengingatkan agar Ambrose tidak menghamburkan sisa uang pensiun. Sayang, Ambrose bersikeras mengurus sendiri uangnya. It's my money, I'm keeping it. Stop acting like your mother. Saat Ambrose melanjutkan penggalian, tiba-tiba seorang pria bertudung mendatangi dia. Awalnya Ambrose mengira pria itu adalah Will. Namun sejenak mencium aroma pria bertudung ini, Ambrose menyadari dialah sang manusia serigala. Alhasil secara mengejutkan. Tapi begitu Ambrose kembali keluar membawa senjata, yang tertinggal hanya tudung beraroma anjing. Malam hari, 2 orang polisi datang memeriksa laporan Ambrose. Sayang mereka tidak menemukan petunjuk apa-apa dari kain yang Ambrose temukan dan justru meminta Ambrose segera menguburkan Shadow. Menurut mereka kain tersebut beraroma pasien Alzheimer, bukan beraroma anjing seperti yang Ambrose katakan. Hari Minggu, bus yang seharusnya menjemput Ambrose tampak beralih jalur menghindari dia. Tidak berselang lama, James datang menjemput Ambrose dengan sebuah mobil. Dalam perjalanan, James menjelaskan keberatan warga terhadap kehadiran Ambrose di bus, sehingga mulai minggu itu dia akan secara rutin mengantar jemput Ambrose ke gereja. Selesai sembahyang, Ambrose kembali berbicara kepada Roger dan menanyakan bagaimana Roger bisa menjadi seorang pendeta. Alhasil Roger mengatakan bahwa dia dulu adalah seorang penjahat, hingga suatu hari dia bertobat dan memilih belajar agama. Seiring berjalannya waktu, Roger berusaha mengurung kejahatan di dalam dirinya dan membuat kejahatan tersebut kelaparan. Hal ini sebenarnya sengaja Ambrose lakukan untuk mengorek informasi dari Roger. Tapi pembicaraan mereka terhenti ketika James datang mengajak dia pulang. Dalam perjalanan, Ambrose bertanya apakah James pernah melihat Roger bertingkah seperti seorang pembunuh. Pertanyaan ini tentu saja membuat James bingung dan menegaskan agar Ambrose tidak menghina Roger yang dia anggap sebagai panutan. Bersamaan dengan itu, asma James kambuh sehingga menimbulkan nafas seperti manusia serigala yang menyerang Ambrose. Hal ini sontak menyebabkan kecurigaan Ambrose beralih pada James. Begitu turun dari mobil, Ambrose bergumam seandainya tadi dia memiliki amunisi untuk menghabisi James. Sore hari, seorang pengantar Nissan datang. Setelah Nissan diletakkan di halaman belakang, Ambrose membayar pria ini untuk mengantarkannya ke toko senjata. Sampai di sana, Ambrose meyakinkan pemilik toko yang kebetulan rekan penjual Nissan ini untuk membuatkan peluru perak. Ambrose juga menanyakan apakah ada seseorang yang pernah memesan peluru perak seperti dirinya. Mendengar itu, pemilik toko senjata berkata, pria bernama James pernah membelinya sekitar 1 tahun yang lalu. Pada waktu bersamaan di rumah, tampak James yang tengah mengobati luka bekas cakar dan gigitan di sekujur tubuhnya.
James kemudian membakar baju seseorang serta potongan tubuh hewan di belakang rumahnya. Sampai di sini asumsi Ambrose mengenai James yang merupakan manusia serigala mulai terungkap, dan luka yang dia derita bisa jadi bekas serangan Shadow. Setelah melakukan itu, James berkeliling untuk mengantarkan surat ke kotak surat di rumah-rumah warga. Selang beberapa waktu, Ambrose kembali ke rumah, di mana James terlihat khawatir menatap kantong berlabel toko senjata yang ditenteng oleh Ambrose. Malam hari, Ambrose menyelesaikan penggalian kuburan dan memasukkan tubuh Shadow ke sana. Selang beberapa waktu, Will berkunjung, namun secara mengejutkan. Beruntung Ambrose tidak langsung menembak. Ambrose menjelaskan bahwa besok adalah bulan purnama sehingga dia harus bersiap-siap. Pernyataan ini tentu saja membuat Will semakin heran, tapi tidak dapat berbuat apa-apa dengan sikap aneh ayahnya ini. Will lantas mengungkapkan bahwa Anne tengah mengandung, sehingga mereka akan pindah ke rumah orang tua Anne guna membantu menjaga Anne. Hanya saja kepindahan ini menyebabkan mereka tidak dapat lagi mengunjungi Ambrose secara rutin. Namun Ambrose hanya menanggapi dengan dingin, seolah bisa mengurus dirinya sendiri. Akibat hal ini, dengan kesal Will menyerahkan cincin milik mendiang ibunya dan bertanya mengapa Ambrose membuang cincin tersebut begitu saja. Tapi Ambrose justru berkata hal itu bukan urusan Will. Mendengarnya, dengan kesal Will pergi seraya menegaskan agar Ambrose tidak menghubungi dia lagi. Pada waktu yang sama, Clarissa dan sang suami yang bernama Richard terbangun akibat mendengar suara. Dan ternyata James sudah ada di dalam rumah mereka. Mereka mendapati James yang bersikap aneh dan meminta untuk berdoa bersama. Ketika tengah berdoa, tampak senyum di wajah James hingga tiba-tiba. Esok hari, kedua polisi menyambangi kediaman James, namun tidak mendapatkan jawaban. Rupanya James tengah bertamu ke rumah Emma. Di sini dengan sikap gelisah, James meminta Emma mengulurkan tangan. Selesai mengatakan dia membutuhkan bantuan Emma secara mengejutkan. Sepertinya James sengaja menginfeksi beberapa tetangga untuk membantu dia menyingkirkan Ambrose yang telah membeli peluru perak. Sore hari, Roger menemui Ambrose. Roger berkata akan mengunjungi tetangga Ambrose, tapi sengaja terlebih dahulu menyapa Ambrose untuk melanjutkan pembicaraan mereka tempo hari. Roger meminta Ambrose merubah sikap dan lebih terbuka kepada tetangga. Sebelum pergi, Roger menegaskan tidak ada kata terlambat untuk menyelamatkan diri sendiri. Sekepergian Roger, Ambrose sempat terdiam mengingat ucapan Roger yang akan menemui tetangganya. Akibat hal ini, sontak Ambrose segera mengejar, karena berpikir di malam yang bertepatan dengan bulan purnama tersebut, Roger akan mencari mangsa. Saat hari mulai gelap, Roger sampai di kediaman James dan tiba-tiba mendengar teriakan itu. Roger bergegas mencari asal suara. Rupanya di halaman belakang terlihat James yang sedang melukai diri sendiri. James berkata dosa yang sangat mendalam memaksa dia melakukan hal itu guna memurnikan diri. Di rumahnya, Gloria dengan marah menelpon polisi yang mengaku tidak dapat menemukan James dengan alasan James telah menyerangnya juga. Pada momen ini terlihat lengan Gloria yang diperban. Di sini berarti kedatangan kedua polisi ke rumah James pada siang hari adalah atas laporan Gloria yang juga digigit oleh James. Sementara itu, Roger berniat mengobati luka James. Namun James berkata hal tersebut tidak berguna karena dia telah mencoba segalanya. Bahkan kalung salib ataupun pergi ke gereja setiap minggu tidak menghasilkan apa-apa. James juga mengaku masih memakan anjing-anjing tetangga. Mendengarnya, Roger mengatakan James hanya dirasuki oleh roh jahat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba James lantas menceritakan bahwa saat pindah ke pemukiman ini, dia sudah memberitahu orang-orang mengenai adanya manusia serigala, tapi tidak ada yang percaya. Oleh sebab itulah James memburu makhluk tersebut dan berhasil menghabisinya. Malang sang manusia serigala sempat melukai James. Sejak saat itu pula dia tidak mampu lagi menahan dahaga untuk memakan daging manusia. Tepat ketika bulan purnama muncul, Gloria merasakan sesuatu di dalam dirinya. Di waktu yang sama, Roger juga menyaksikan perubahan mengerikan pada James. Melihat James yang sepenuhnya berubah menjadi manusia serigala, akhirnya Roger memutuskan kabur. Naas begitu mobil dinyalakan secara mengejutkan.
Sementara itu, Ambrose yang mendengar jeritan dari rumah Gloria mencoba memeriksa. Di dalam rumah, Ambrose sangat tersentak mendapati John yang berada di paru-paru besi sudah dalam kondisi mengenaskan. Bersamaan dengan itu tanpa diduga, akibat hal ini Ambrose bergegas kembali ke rumah. Sampai di rumah, Ambrose segera membalut lukanya. Ambrose kemudian menghubungi Will. Namun lantaran tidak direspon, terpaksa Ambrose meninggalkan pesan suara. Menyadari luka yang cukup parah, maka Ambrose mengenakan kembali pakaian militernya untuk yang terakhir kali. Ambrose juga sengaja menenggak obat yang melebihi dosis, lalu mengambil alat bantu pendengaran. Setelah memasukkan peluru perak ke kedua senjatanya, Ambrose pun bersiap-siap. Di gerbang, sang penjaga yang melihat sesosok manusia serigala dari monitor CCTV sontak langsung kabur meninggalkan posnya. Dari jendela, Ambrose melemparkan kain yang bernoda darah ke halaman. Rupanya terlihat sosok manusia serigala yang berlari mendatangi aroma darah itu. Ketika sejumlah manusia serigala muncul di halaman, maka dengan alat bantu dengar Ambrose melacak keberadaan mereka dan menyerang. Baru saja kedua manusia serigala berhasil dihabisi, Ambrose mendengar lagi suara gaduh di lantai bawah sehingga secara perlahan dia mendatangi. Dari situ pertarungan tidak dapat dihindari. Setelah makhluk ketiga berhasil dihabisi, sesosok manusia serigala melolong di dekat tubuh seorang wanita. Melihat Ambrose yang berdiri di dekat jendela, sang manusia serigala langsung menyerang. Alhasil pertarungan kembali terjadi. Dengan 4 manusia serigala yang berasal dari Clarissa, Richard, Emma, dan Gloria telah berakhir. Berarti yang tersisa hanya James. Selang beberapa saat, Ambrose mendengar James yang mendatangi kuburan Shadow. Sementara itu, Will yang menerima pesan suara dari Ambrose sampai di gerbang. Tapi akibat penjaga sudah tidak ada, Will mencoba menelpon Ambrose. Sialnya suara telepon juga terdengar oleh James, sehingga Ambrose harus berdiam diri. Dikarenakan tidak mendapat jawaban, terpaksa Will memanjat pagar. Ambrose yang menyadari James masuk ke lubang kuburan segera keluar dan menarik jebakan. Malang James berhasil keluar sehingga pertarungan yang sesungguhnya pun terjadi. Beruntung Ambrose berhasil memenangkan pertarungan itu. Dengan kondisi yang semakin parah, Ambrose duduk di kursi teras rumahnya. Selang beberapa saat Will sampai dan mendapati manusia serigala yang meregang nyawa di halaman rumah sang ayah. Kemudian di teras, Will menemukan Ambrose yang sudah tidak bernyawa dengan tubuh penuh luka. Will juga melihat cincin yang dikenakan oleh Ambrose sehingga membuat dia sangat menyesal. Jadi sebenarnya kematian Ambrose bukan akibat serangan manusia serigala, melainkan akibat overdosis obat yang sengaja dia tenggak guna memastikan dirinya tidak berubah menjadi manusia serigala. Keesokan hari, Will memutar kembali pesan suara Ambrose yang mengatakan bahwa kebutaan yang dia alami menyebabkan hatinya tertutup untuk siapapun, termasuk Will dan ibunya. Ambrose meminta maaf atas hal itu karena dia sangat mencintai mereka. Dia juga meminta Will menjadi ayah yang baik, tidak seperti dirinya, serta mengucapkan selamat tinggal. Di pemakaman, Will menerima bendera Amerika yang dilipat membentuk segitiga dengan 13 lipatan sebagai penghargaan kepada Ambrose. Will lalu mengeluarkan senjata ayahnya dan membidik bulan terbit, serta menembak di mana film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.